bahas UAS Public Speaking dari dosen Ibu Ayang Fitrianti. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ada teman aku di sebelahku. Halo Kenalin everybody, dong. Bayu Angop di sini. Ada yang tahu nggak? nama Pasti nama Anda tidak tahu. Pasti Anda tidak tahu. nama famousnya di dunia apa nih kalau kamu? Nama Dunia- panggung sih sebenarnya sih. Siaran, terus MC pakai nama Bayu Angop. Terus Bayu juga Angop, guys. kalau ya pokoknya kalau di luar teman-teman kreatif, industri pada taunya Bayu Angop. Kalau cari Muhammad Bayu tidak ada yang tahu siapa Bahkan dia. saya tidak tahu nama asli Iya, Anda. itu warga dari Israel mana itu ya? Israel bagian mana gitu. Jadi Bayu ini teman aku SMP, tapi Ya. tuh aku tuh bener-bener kayak nggak tahu banget kalau dia tuh sebenarnya sekarang udah kayak Apa sih agak keren. apa sih enggak yuk. Ini sama-sama juga anak Ilkom. Anak Ilkom mana nih? Udinus. Sekarang masih. Sekarang ya seperti itu. Entah berantah. Kalau kita harus masih lanjut ya. Oke. Terus kalau sekarang kesibukannya? Kalau kesibukan sih sekarang sebenarnya mungkin masih siaran, kerja sebagai seorang penyiar tiap hari Senin sampai Jumat. Sebenarnya kalau weekdays ya biasa karena ada corona sekarang jadi hari Senin sampai Kamis siaran di Sonora FM dari jam 4 Sonora sampai FM, guys. jam 8 malam. Terus biasanya sih kalau nggak ada pandemi biasanya MC kalau weekend segala macam. Tapi kalau sekarang karena ada corona sekarang lagi menyibukkan diri barengan sama company yang lagi aku bangun namanya Speak Lah. Nah, itu yang punya teman aku ini. Iya, itu sebenarnya berdua sih sama teman sih. Foundernya sebenarnya awalnya berempat karena dua udah cabut, akhirnya sekarang tinggal berdua dan memang kita setup sebagai sebuah company gitu kan. Ini bergerak di bidang jasa, lebih ke ngasih pelatihan public speaking, terus broadcasting kayak gitu. Jadi aku nih boleh nih ikut nih. Oh boleh dong, terbuka sekali. Ini buat Oke. teman-teman semua ya. Kalau ada self Semuanya. improvement, Anda bisa kontak speaklah.id. Instagramnya ada ya? Ada speaklah.id. Speaklah. Jadi langsung aja dicek di sana. Pokoknya ada semua. Terus sekarang paling lagi sibuk-sibuk juga. Ini lagi nyiapin pameran karena gambar-gambar juga kan. Itu pameran Speaklah. Pameran sendiri ya. Oh, pameran sendiri. Bayu Angop sendiri itu. Bayu Angop bikin pameran, guys. Sebenarnya kemarin udah sempat tahun kemarin bulan September yang tanggal kamu 15. post tadi itu nggak sih Apa? di Instagram? Kemarin. Oh, kemarin. Kalau Kemarin. tadi postnya apa itu? Tadi ngepost apa sih? Oh tadi event sih, Oh, event besok event. Sabtu sih. Dulu September 2019 tanggal 15 itu sempat bikin pameran gitu kan. Itu tentang, maksudnya pamerannya tentang apa? Tentang art gitu sih, lebih ke sketch gitu, sketch series. Aku bikin sketch series tentang mata gitu, mata teman-teman, terus sama ada beberapa public figure, terus akhirnya memang dibikin sebuah Dibuat pameran pameran, gitu. oke. Sibuknya itu aja sih sekarang. Mantap, guys. Terus tuh kalau di keadaan sekarang tuh yang menurut kamu kayak beda banget dari sebelum pandemi sama keadaan pandemi sekarang di kayak pekerjaan kamu. Oh jelas, apalagi kalau misal Beda banget ya? beda banget, maksudnya pekerjaanku kan ini kan ada di bidang industri kreatif gitu, terus event, terus ngumpulin orang, kan ngumpulin massa segala macam. Begitu pandemi datang, itu ada cerita unik sih sebenarnya sih. Boleh nih cerita. Jadi tanggal 22 Maret kemarin harusnya kita ada event di Solo gitu. Ada kelas public speaking di sana lah, kita kolaborasi sama teman-teman kreatif Solo gitu. Terus kebetulan itu pun sebenarnya dari tanggal 18 sampai tanggal 24 itu lagi banyak-banyaknya nih padat-padatnya kerjaan gitu kan. Hamin seminggu Di cancel cancel. semua. Solo keluar KLB Bu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pemerintah soalnya ya. Saya menentang pemerintah, digolok saya nanti. Itu nggak ada kayak harusnya kan kadang kan ada kayak event yang seharusnya berjalan terus dipindahkan jadi online gitu enggak? Itu pada saat itu belum. Jadi begitu awal corona datang, semua Langsung. masih acakan dulu semua kan, sistem segala macam. Teman-teman yang webinar pun belum ada kepikiran ke sana. Jadi waktu itu benar-benar masih chaos. Ya udah akhirnya cancel semua. Terus ya cuman siaran doang sih waktu itu sih. Siaran pun pada saat itu bulan pertama corona datang masih aman semua. Begitu udah masuk bulan kedua, nah itu udah mulai collapse semua tuh. Karena kan ya jelas company nggak bisa bekerja secara maksimal dong. Sementara kalau radio kan memasukkan dari iklan. Masih bisa ya kalau radio? Ya gitulah pokoknya lah, dengan keadaan yang sungguh tidak mengenakan ya. Karena ya klien-klien gimana mau pasang iklan lah, keluar budget buat iklan, sementara mereka harus ngurusin karyawannya kan kayak gitu. Terus
banyak yang dilakukan juga. Ya gitu, terus abis itu ya udah cuman siaran, terus mikir-mikir segala macam. Pada saat itu akhirnya sama Speak lah juga bingung karena kita base-nya kan ngumpulin orang ya kan. Sekarang Terus nggak bisa, akhirnya pada saat itu kita bikin konten dulu, bikin konten live Instagram segala macam sama teman-teman. Terus baru bulan ketiga kita baru berani bikin webinar. Sebenarnya bulan ini sebenarnya sih, kemarin sama Dash University. Sekarang kamu juga lagi banyak ya eventnya? Iya, kebetulan alhamdulillah lagi banyak lah. Setelah kemarin menderita saya ya. Sampai sempet jualan Oh makanan. iya, jual Guys, makanan. aku dia itu jual makanan kayak Ya. catering gitu. Aku sempet beli, enak banget guys. Apa namanya? Sekarang udah ganti. Oh, udah ganti. Dulu namanya Your Bay Kitchen. Kita Iya. memang dulu di Kayak makanan sehat lah. Kayak makanan sehat. Cuman kok kayaknya terlalu berat, akhirnya sekarang ganti sate taichan. Oke, jadi sate Ganti sate taichan taichan. guys. Aku belum sempet coba, besok aku bakal Siap, cobain guys. siap. Ntar aku kirimin ke sini. Oke. Kirimin langsung pokoknya. Oke, Hanes Gitu. review ya. Oh iya dong. Terus aku mau sedikit kepo nih. Hmm. Awal mula aku kan ya ini menurut aku ya. Aku tuh taunya tuh kamu tuh kayak dulu waktu SMP tuh ya pendiam. Iya gitu. memang Oh, memang benar, saya mengakui bahwa saya dulu pendiam. Sumpah dia tuh pendiam banget guys, kayak Hmm. dia tuh anaknya tuh menurut aku yang masa sih bayi bisa terjun ke dunia sekarang. Dan aku pun anak ilkom tuh kayak ngerasa aku tuh susah banget dalamin public speaking ini, tapi dia keren banget dong. Nah itu tuh awalnya gimana Bang? Awalnya tuh 2014 waktu itu belum kuliah ya malah? belum masih SMA waktu itu masih SMA berkecimpung jurusan SMA IPS dulu ya sama masih 11. masuk lah ya. Dulu ya you know lah, aku dulu futsal kan. Dia tuh atlet guys, Atlet. tapi terjun di dunia. Ya sekarang di dunia broadcasting dan segala macam lah. Jadi awalnya kan futsal waktu itu. Iya. Begitu pindah ke SMA waktu itu karena nggak dapet opportunity di sana, akhirnya kayak bingung gitu. Kayak susah ya atlet. Susah, karena di sana juga kebetulan isinya atlet-atlet semua kan. Wah, atlet macam apa aku ini ya, tidak Kentang sendiri. gitu kan. Terus akhirnya gara-gara itu terus mikir pada saat itu gimana ya, biar jadi anak muda yang kreatif gitu kan, dapat pengalaman, dapat salary juga gitu, dapat pertemanan juga gitu. Akhirnya pada saat itu memang dari dulu emang suka dengerin radio. Kebetulan ada sebuah radio nih kosong nih, baru bikin, ada radio baru dibikin, terus penyiarnya juga belum banyak. Nyoba iseng-iseng aja pertamanya. Di mana itu? Di Up Radio. Up Radio. Sekarang tuh Sekarang masih kok Up Radio masih di Sidodadi. oh, deket PGRI itu. Ya, di situ. Awalnya di situ 2014 dengan tidak punya pengalaman sama sekali dulu ya kan. Dia reviewnya tadi pendiam saya dulu ya. Tidak punya pengalaman Beneran guys, apapun. beneran Iya. ini beneran aku temen dia SMP lumayan lah 3 tahun. Itu bener-bener gak punya pengalaman sama sekali. Itu gitu kan. kamu masuk ke situ ada kayak yang temen Gak ada. channel sama sekali. Sama sekali gak ada. Pure Jadi, kamu sendiri. Iya, bener-bener kayak apa ya, bikin CV deh. Ya udah bikin CV ke sana, ucul berdua sama teman waktu itu. Kebetulan juga akhirnya siaran bareng pada saat itu gitu kan. Berdua ucul ke situ, terus naruh surat lamaran segala macam, terus 3 bulan setelah itu Dapet. baru dipanggil. Tapi itu belum jadi penyiar waktu itu. Kalau awal mulanya penyiar tuh jadi apa dulu Kak? Langsung siaran sih waktu itu Langsung sih. siaran. Langsung siaran. Tapi selama fase sebelum jadi penyiar itu memang disuruh tiap hari ke sana. Disuruh ngeliatin orang siaran, nanya-nanya sama penyiar, terus di training segala macam. Kayak gitu sampai akhirnya 13 Desember 2014 waktu itu jadi siaran pertama. Weekend itu hari Sabtu. Fix tuh. Fix. Hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 5 waktu itu. Nama acaranya Up to You. Itu special request gitu. Awalnya dari lagu-lagu situ. itu. Lagu-lagu gitu. Awalnya kayak gitu segala macam. Terus awalnya pun nggak pernah ngira kalau jadi MC. Nah itu aku mau tanya juga dari penyiar radio sampai bisa menjadi MC. Nah. Jadi gini, kalau di lingkungan teman-teman radio, biasanya kalau yang penyiar itu dia biasanya juga sajuknya MC gitu. Oh iya. Nah, terus pada saat itu karena belum punya pengalaman MC segala macam, terus satu ketika jogging lah sama teman-teman SMA waktu itu di TLJ, gitu kan, terus ngobrol-ngobrol soal siaran, terus akhirnya aku cerita waktu itu kalau penyiar tuh enaknya nanti bisa jadi MC gitu, terus temen gue ini anak OSIS gitu kan, terus anak OSIS, anak OSIS, terus akhirnya dia nawarin setelah 2 minggu apa ya, terus dia nawarin mau nggak jadi MC di sekolah gitu, terus kayak waduh
belum pernah nge-MC nih, suruh nge-MC, ya udahlah sikat gitu. Ya udah akhirnya waktu itu nge-MC pertama di sekolah. Terus habis itu kok ternyata enak ya gitu, kok ternyata seru juga gitu, terus akhirnya Dan kamu keterusan. pernah kan waktu itu waktu reuni SMP ya? Reuni SMP itu. Nah aku tuh mulai tahu Bayu tuh kalau bisa kayak nge-MC jadi host itu mulai dari situ juga tuh. Itu Aku kan waktu itu jadi panitia si Panitia. acara. Si Terus acara. aku tanya siapa nih MC-nya? Terus kamu bilang. Oh iya, waktu itu di sini juga ya. Oke. Di sini juga ya. Oke. Itu akhirnya tahun 2015 bulan Maret kalau nggak salah, waktu itu MC pertama gitu. Terus dari situ nyoba MC juga, masih di sekolah sih waktu itu, lingkup tahun 2015 tuh masih di sekolah. Kayak 2015 acara pensi gitu. pensi tuh aku mulai main 2018 malahan. Oh. 2017 akhir lah, 2017 akhir ke 2018 gitu. Nah waktu itu akhirnya karena ada beberapa temen juga channel di luar, akhirnya ditawarin lah waktu itu MC di luar, dari situ terus mulai MC segala macam ya, sampai akhirnya keterusan sampai sekarang. Lumayan juga ya. Ya gitulah. Ternyata menyenangkan juga gitu. Oke, Ya walaupun jadi- ada pahit-pahitnya juga ya waktu awal-awal ya, segala macam dulu dimarah-marahin IO dan segala macam, tapi akhirnya ternyata kesini Seru ya. menyenangkan sekali gitu. Jadi buat kalian yang berminat jadi penyiar radio atau MC host nih bisa tanya-tanya langsung ke Instagramnya apa? Di Bayu Angop gitu. Dan dari MC terus justru malah ngebuka hal-hal lain. Waktu itu sampai akhirnya Speaklah kebentuk pun itu di tahun 2018. Speaklah itu kebentuknya juga gimana awalnya? Itu unik. 2018 waktu itu aku pindah radio dari Up Radio ke SSFM. Ketemulah sama partnerku ini namanya Fadel. Itu kita siaran Jadi pagi. sebelum ke sekarang itu kamu sempat pindah? Aku pindah tuh di 3 radio berarti. Up Radio, SSFM, terus terakhir Sonora. Ini Sonora sampai sekarang. Sonora sampai sekarang gitu. Dan waktu di SSFM itu dapat siaran pagi. Berangkat tuh pasti 5:30 udah sampai kantor gitu kan. Terus ngopi-ngopi dulu lah, ngerokok-ngerokok segala macam. Terus abis itu siaran gitu kan. Begitu opening, terus nanti kita di depan nongkrong sarapan, sama bolang-baling cakwe gitu, sama ngopi-ngopi. Udah gitu, mulu itu bertahan. Ya? Itu bertahan hampir setengah tahun lah kayak gitu lah. Di SS itu. Sampai kebentuk Speaklah tuh gara-gara waktu itu ngobrol pagi-pagi sama Fadel ngomong, "Jauh, kok hidup kita gini-gini mulu ya." Maksudnya cuma siaran, terus ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi sama cakwe, terus paling balik ntar nge-MC, ntar malam ke kantor lagi nongkrong sama anak-anak Gitu terus tiap hari. Tiap hari. Terus akhirnya Doi bilang, kok kayak seru ya bikin sesuatu ya gitu. Terus akhirnya bikinlah Speaklah. Awalnya juga dari proyek-proyek kayak main-main aja sih Speaklah gitu kan. Terus akhirnya di tahun 2019 kita ngeliat ada opportunity-nya oke, baru tuh kita setup sebagai company pada saat itu. Berarti yang nyiptain itu kamu sama teman kamu itu? Ya, sama Fadel berdua gitu. Itu sih Sampai sekarang ya. sampai sekarang gitu. Keren guys, kalian boleh join banget nih ke Speaklahnya Bayu Angop. Oh boleh silahkan aja. Pokoknya tunggu aja, kita bakal bikin kelas menarik. Jadi ada presentasi di situ, kelas presentasi, ada kelas broadcasting tentang siaran, bahkan selling marketing kita juga ada kelasnya. Terus MC juga ada. Itu kalau di jurusan aku tuh itu lebih ke komunikasi massa ya. Ya, komunikasi. Kalau aku ambilnya tuh strategi aku tuh kayak lebih ke PR gitu, bisa nggak sih? Oh bisa banget. Bisa ya. Kita tergantung demand sih sebenarnya sih. Jadi karena memang di Speaklah itu kita bentuk sebagai wadah. Itu kan buat teman-teman bisa berekspresi di situ, mau misalnya ada demand kelas PR gitu. Oh yaudah kita akan datengin PR di situ. Tapi so far selama masih dalam lingkup aku sama Fadel gitu, masih di dunia broadcasting, MC, terus presentasi ya kita masih yang pegang. Tapi kalau misalnya di demand lain kayak waktu itu marketing, selling marketing itu juga kita akhirnya datangin orang. Berarti semua kalangan, semua nggak harus anak komunikasi ya? Nggak harus semua. Ya? Semuanya pokoknya yang pengen belajar public speaking bisa Speaklah. Aman. Langsung Pokoknya ke aman. Speaklah. Terus nih, ini pokoknya ya. Aku mau tahu tips-tips dari kamu nih. Mulai kayak awalnya kita kayak memulai jadi seorang public speaker itu kan harus melawan rasa grogi, kayak aduh aku nggak pede nih. Nah itu cara kamu juga awalnya kayak gitu. Oh iya kan? pasti. Banget. Bahkan sampai sekarang sebenarnya. Tapi ya kita harus di depan. Nah itu ini ada Jadi, triknya. Public speaker yang baik itu gimana? Nah gini, yang pertama yang perlu dipahami sama teman-teman semua adalah ini sebuah quotes dari Ralph Waldo Emerson pernah bilang bahwa all the
good public speaker are bad at first gitu. Jadi Aku anak komunikasi nggak tahu. jadi seorang public speaker yang keren-keren nih, hebat-hebat, misalnya kayak Leslie Choky Sitohang, bahkan Gofar Hilman pun itu dulunya pasti jelek gitu. Dia pasti tidak akan sebagus sekarang. Nah, yang perlu dipahami sama teman-teman semua bahwa ilmu public speaking ini adalah ilmu yang memang diasah terus gitu. Gak ada bakat, gak ada istilah bakat di situ. Jadi siapapun semua yang misalnya let's say dia punya bakat di situ bisa aja punya kesempatan untuk jadi seorang public speaker yang hebat gitu. Itu yang perlu dipahami dulu dari awal. Nah, terus ketika apa ya, ibarat kata ketika mulai mencoba untuk masuk ke dunia public speaking gitu kan, yang perlu dipahami setelah nanti awal itu kita udah tahu bahwa kita pasti akan public speaking pertama pasti jelek, nah itu bertumbuh untuk belajar kayak gitu. Dan trik-triknya misalnya kayak misalnya namanya grogi gitu kan, kita sering banget gitu misalnya tiba-tiba disuruh jadi opener, apa sih nyebutnya, pembukaan, ngisi pembukaan, sambutan gitu kan, tiba-tiba kita disuruh ngisi sambutan, itu pasti langsung gemetar semua gitu. Kalau nggak suruh presentasi di depan kelas, atau mungkin suruh perkenalan aja, sesimpel perkenalan aja di depan kelas, biasanya gue tahu. Dan sebenarnya itu kayak gini, simpelnya, bahwa yang perlu dipahami, nervous itu akan selalu ada. Dimanapun ya, walaupun kayak acara kecil pun kayak kita udah preparing, kadang di belakang tuh gampang kayak. Iya. Tapi pasti. waktu di stage itu pasti gimana, banget. Jadi yang pertama itu dulu kita harus tahu bahwa nervous itu semua orang pasti akan mengalami. Tapi nervous ini bisa diminimalisir dengan cara apa gitu kan? Yang namanya nervous itu biasanya tubuh kita ini ototnya pada tegang semua. Pakai yang pertama adalah stretching dulu. Sama kayak stretching olahraga. Oh gitu. Iya. Sama terus gini segala macam, terus ada juga stretching muka. Stretching muka itu fungsinya adalah untuk merelaksasi otot-otot yang ada di muka. Itu ada beberapa gerakan kayak misalnya motor boot, namanya motor boot tuh kayak anak kecil dulu, jadi gitu. Serius Gitu serius ada juga namanya tiger face, itu jadi biasanya tangannya diacungkan diri ke depan, ketika tangan gitu terus nanti mukanya ditarik ke depan semua kayak gitu. Serius, begitu aja dibuka itu harus ditarik semua juga, harus kayak gitu kayak biar ini relax otot gitu. relax semua kayak gitu kan. Itu beberapa contoh lah mungkin yang bisa diterapin sama teman-teman kayak gitu. Terus abis stretching muka gitu kan, stretching badan, ini mungkin ketika teman-teman yang suka banget sama ngopi. Aku suka ngopi tapi nggak pernah pesen kopi. Terus antum pesan apa? Air putih. Oh, di sini air putihnya terbaik. Aku anaknya milk base. Oh, milk base itu. Nah, ini penting banget bisa air putih. Itu penting banget. Air putih itu jadi penetralisir apa ya, detak jantung gitu. Kalau biasa minum kopi, kalau mau melakukan aktivitas public speaking dihindari dulu. Walaupun terbiasa. Karena apa? Kopi ini kan mengandung kafein dan itu bisa mempercepat detak jantung kita. Nah, ketika mempercepat detak jantung kita, akhirnya itu kita nggak bisa jadi tenang. Aku pun sampai sekarang kalau bisa mau MC, biasanya hindarin dulu tuh. Tapi kamu suka kopi? Suka banget kopi. Ngopi itu biasanya kalau udah dapat feel-nya di atas panggung baru tuh minum kopi ya. Tapi sebelumnya biasanya hindarin dulu. Kayak gitu, dan itu bisa diganti dengan jus jeruk. Jus jeruk itu kalau nggak es jeruk lah gitu. Itu malah bagus karena itu bisa menurunkan tekanan darah. Jadi jauh lebih rileks kayak gitu. Bisa juga setelah tadi mulai dari es jeruk, jus jeruk, terus air putih, stretching, yang perlu juga datang lebih awal. Oke, kayak kalau misalnya kita juga kayak mepet-mepet gitu, prepare-nya kurang gitu. Yang paling penting biasanya nih, aku punya attitude di mana ketika nge-MC, biasanya 1 jam sebelumnya aku pasti udah datang. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah ketika di situ aku bisa mapping, aku bisa tahu siapa aja yang datang. Nah, kadang-kadang nervous adalah karena kita nggak kenal sama audiens kita. Kalau kita udah kenal sama audiens kita, itu biasanya bawaannya udah enak. Nah, biasanya 1 jam sebelumnya itu aku biasanya manfaatin buat lihat dulu. Oh, udah ada yang datang, nanti aja ngobrol, sepele segala macam, kita bangun engagement. Karena sebenarnya basicnya seorang public speaker, MC ataupun pembicara itu pertukaran energinya si penonton dan kita. Jadi kita ngelempar energi ke penonton balikin lagi ke kita. Harus ada energi kayak gitu. Kalau misal kita ngelempar penonton tapi penonton nggak ngelempar balik, ya itu akan nggak enak banget pasti. Iya, kayak gitu. Itu sih mungkin beberapa cara dulu awal untuk meminimalisir nervous gitu. Padahal sementara kalau kita ngomongin public speaking itu pasti akan panjang kan. Simpelnya gini, public speaking itu kan tadi aku udah bilang sesuatu hal yang memang kita harus latih. Gitu. Pada dasarnya orang tuh pasti udah punya preferensi public speaking. Contohnya cewek-cewek biasanya
kalau lagi rasan-rasan gitu kan. Itu pinter banget. Oh iya toh. Padahal esensinya public speaking itu kan gimana cara kita berbicara di depan umum gitu kan, lebih dari 2 orang aja udah cukup gitu loh. Nah, sementara kalau misalnya kita lagi nongkrong sama teman-teman, terus kita kenapa ngomong di situ bisa enak banget, bisa santai segala macam, nggak ada beban lah istilahnya kayak gitu, karena kita nggak punya pressure bahwa itu sebagai public speaking. Padahal itu udah masuk public speaking gitu. Nah, caranya ketika udah punya pemahaman ini, anggaplah sebagai ketika ngumpul sama teman-teman ngobrol itu aktivitas public speaking kita. Akhirnya apa, kita mulai terbiasa. Misalnya di kampus nih, duduk paling bagian belakang nih. Orang-orang biasanya duduk bagian belakang kan dianggap sebagai yang wah ini cah nakal, cauraan gitu. Aku pun gitu. Tapi gini teman-teman. Ketika di belakang, ini bisa buat melatih aktivitas public speaking. Oh iya? Misalnya ketika dosen lagi jelasin, terus kita tanya, Bu, saya mau nanya, atau Pak, saya mau nanya gitu. Otomatis orang-orang yang di depan kita paling nggak noleh ke belakang. Wah, si kampret nanya nih. Iya. Nah, itu udah kebentuk experience-nya, karena public speaking pada dasarnya adalah experience kita dalam ketika nyicipin ada di depan itu sendiri gitu loh. Bukan bukan berarti kita harus di depan. Belakang kita jadi nggak fokus sama dosennya ya. Kayak gitu. Kalau misal kita di depan, kita nanya, otomatis kita langsung hadapnya sama dosen. Kalau kita di belakang kan ada teman-teman dulu nih yang kita lewatin. Nah, kayak gitu. Yang sepele-sepele kayak gitu dulu. Dari situ ntar misalnya ada kesempatan buat misalnya suruh kasih pendapat di depan. Oh, oke, nyoba di depan. Terus nanti presentasi misalnya, oh yaudah nyobain presentasi gitu. Sebenarnya yang dibangun adalah experience-nya kayak gitu, untuk awal ya, dan untuk kalau teknik-teknik sendiri sih ya untuk awal sih sebenarnya basic aja, intonasi, artikulasi, udah itu aja udah cukup sebenarnya kayak gitu. Terus kalau untuk teknik presentasi buat kamu ngasih info kayak kamu kalau nyampein ini loh kayak acaranya bisa sampai ke audiens itu gimana? Jadi gini, kadang-kadang kan setiap public speaking, setiap MC host itu kan punya kayak cara tersendiri. Nah ini kalau versi kamu gimana? Kalau versiku sih sebenarnya kita harus tahu audiensnya siapa dulu. Nah kalau itu tuh misalnya kalau kayak acara pensi apa kayak talk show gitu kan kita kadang kayak belum tahu kan ini orang-orangnya. Oh oke. Paling gampang yang pertama dulu untuk mapping itu semua, cari tahu konsep acaranya gimana. Oke, konsep acaranya misal pensi. Oh, pensi itu biasanya yang datang adalah anak-anak muda. Ya kan? Bugundal, orang pacaran. Ya kan? Anak-anak SMA kuliah yang masih doyan sama cinta-cintaan, yang enggak punya beban enggak punya beban. Nah, dari situ sebenarnya kita udah bisa cari satu garis benang merah lah. Oh, kalau misalnya yang datang misalnya anak-anak begundal misalnya serempet gundal gitu ya. Oh biasanya dia lebih suka guyonan-guyonan yang lebih ke arah misalnya sarkastik atau mungkin yang lebih ke saru-saru kayak gitu. Oh kalau misalnya anak indie tuh biasanya lebih suka ke hal-hal yang puitis misalnya, lirik-lirik yang puitis, entah kita gimmick masuk dengan sebuah lirik atau apapun itulah. Nah makanya tahu audiens ini penting banget gitu. Satu, kita harus menguasai materinya dulu. Kayak misalnya aku nge-MC gitu, aku akan baca randonya tiap detailnya kayak gimana, konsep acaranya kayak gimana, aku akan nanya gitu. Ketika aku udah tahu, oh ini pasarnya ini, yang bakal datang adalah kira-kira orang-orang kayak gini. Oh berarti caraku untuk masuk nyampein ke mereka ya harus dengan style mereka. Gak mungkin kalau misalnya anak-anak muda, aku misalnya ngomong selamat malam saudara-saudara, oh tidak mungkin. Kurang menarik sekali. Kurang menarik gitu. Ya gitu sih. Kita harus tahu audiensnya siapa. Jadi ketika nanti mau presentasi atau mau misalnya jadi opener misalnya suruh bikin kalimat pembuka lah gitulah buat opening gitu, sambutan segala macam, kita harus tahu posisinya acaranya ini seperti apa, konsepnya siapa, yang datang siapa. Jadi dari situ kita akan tahu gimana caranya nembak. Biar nggak ada miss ya. Kayak gitu. Soalnya kesalahannya kadang-kadang tuh gini. Oh iya, aku mau tanya kesalahan kayak ya nggak kesalahan juga sih, kayak miss yang sering terjadi antara MC sama si semuanya yang terlibat di acara itu tuh biasanya apa? Kurang koordinasi biasanya. Kurang koordinasi, entah ini biasanya entah dari panitianya atau dari IO-nya yang mungkin nge-briefingnya kurang, atau MC-nya misalnya kurang proaktif gitu untuk nanya. Nah ini ketika ada miss, ada sebuah gap yang misalnya informasinya nggak lengkap, ini akan jadi trouble yang besar gitu.
Dan cuma makanya aku kenapa lebih memilih untuk 1 jam lebih awal datang, karena di situ pasti biasanya 1 jam sebelum acara itu tuh banyak banget perubahan, banyak banget perubahan. Terus cara kamu nge-improve perubahannya itu kan, Perubahan, nah itu kan dalam waktu yang singkat sebelum itu kan, nah itu gimana? Nah itu balik lagi komunikasi sama panitia. Aku selalu kalau misalnya MC, panitia maunya acaranya gimana, mau dibikin gimana. Oh bikin yang rame misalnya, oh banyak interaksi, oh oke, dari situ berarti setelah tadi tahu nih siapa aja yang datang, itu akan bisa bikin. Ada sebuah ilmu di public speaking namanya capturing moment. Capturing moment itu adalah kita nangkep suasana yang ada di sekitar kita untuk dijadiin bahan obrolan. Yang paling sering kalau misal mungkin belum nangkep ya ini ya, ngerosting orang. Ngerosting. Aku taunya ngerosting kopi guys. Roasting orang itu coba dijelasin. gasai wong. Oh. Gasai wong. Yang paling sering misalnya ada sebuah komplotan gitu ya, gerombolan misalnya aku nggak bisa pensi. Itu orangnya yang dicengin tuh aman ya? Aman. Yang penting kalau kayak gitu jangan sarkastik, jangan sarkas, tetap jangan salah, ya. tetap ada batas gitu. Misalnya kayak yang pada di pojokan gitu kan, biasa kan ada pensi pada di pojokan, ntar di roasting aja, mas yang di belakang hati-hati digerebek 86 ntar loh kayak gitu. Udahlah sini aja sini, ini banyak cewek-cewek cakep nih di sini. Nah, ya gitu kan, itu kan sebenarnya begitu ngelihat, oh ada momen itu, oh kita olah untuk jadi sebuah pembicaraan yang bisa kita lempar ke audiens, kayak gitu sih. Lebih ke kayak gitu aja. Selebihnya sebenarnya public speaking itu adalah jam terbang. Harus sering diasah ya. Iya, jadi kalau misalnya pun aku sekarang MC kenapa bisa solusi itu, misalnya kayak dapat capture momen ini, dapat satu momen itu bisa jadi bahan obrolan yang panjang, itu juga perjalanan juga. Dulunya juga pasti bingung kayak aduh ini gimana ya, apalagi dapat misalnya semprotan panitia, karena dulu pernah aku nge-MC acara dokter, waktu itu simposium dokter. Kebetulan acara simposium dokter. Simposium tuh kayak seminar tapi khusus buat dokter kehamilan waktu itu. Dokter kandungan. MC di situ. Nah, kebetulan waktu itu karena koordinasinya nggak begitu jelas dan pressure-nya tinggi banget gitu kan, karena keterlibatan uang yang amat sangat banyak buat bikin event itu, akhirnya sempet blank waktu itu. Dan itu dimarah-marahin, dikata-katain. Sama penyelenggara. Mas, kamu MC, kamu yang pegang acara, gitu. Dan ditunjuk depan muka. Padahal acaranya ya lancar. Iya, sebenarnya lancar-lancar aja sih, cuman waktu itu karena ada sedikit miskomunikasi, akhirnya rada kelihatan ya ada trouble kayak gitu. Padahal itu si audiensnya lumayan banyak itu. Jadi ada sekitar 5 ruangan, 5 ballroom gitu. Dan setiap ballroom itu ada MC-nya, salah satunya aku waktu itu. Oh, jadi kayak acaranya tuh nggak semuanya pisah-pisah gitu. Pisah-pisah. Jadi kayak synchronized fest. Jadi ada banyak stage nih, orang bebas milih yang mana. Oke. Jadi itu setiap itu kayak temanya beda. Temanya beda-beda, bahasanya beda kayak gitu. Pernah juga waktu itu salah bikin keputusan sih sebenarnya sih. Siapa? Harusnya aku. Oh, kamu. Aku kurang mendengarkan pihak panitia itu tahun 2016 kalau nggak salah. Masih awal-awal. Masih awal-awal banget gitu. Jadi bikin sebuah seminar, terus harusnya games dulu baru break. Waktu itu aku salah. Kadung ngomong break dulu. Udah tuh dikata-katain, langsung ditunjuk depan muka. Ya udah dari situ kayak oke, ini pelajaran kayak gitu. Kayak gitu sih. Ternyata di Bali MC itu seperti itu. Samgaram ya, si kata-katain, kakean ngomong medun mas gitu. Oh itu sering sekali terjadi. Itu yang ngomong itu siapa? Ya penonton. Kayak gitu biasanya sih. Tapi kalau dari penyelenggaranya enggak ya? Enggak sih, penyelenggara sih super enggak. Biasanya sih kalau ketemu treatment orang-orang kayak gitu biasanya diajak bercanda di situ. Kalau penyelenggara tatap muka biasanya gitu. Misalnya kayak mas gua akan ngomong dang medun sik toh artisnya sholat maghrib ya. Kayak gitu, dibelok-belokin aja, dibikin bercanda. Satu mungkin mental yang harus dipunyai sama teman-teman public speaker ataupun MC ketika dapat noise kayak gitu, itu gimana caranya kita harus bisa nekuk lah, ibarat kata nekukin, cari jalan. Boleh ambil guyonan, boleh dengan cara ngobrol yang baik kayak gitu sih. Sekarang aku mau tanya pesan kamu buat teman-teman aku nih Ilkom, terutama anak-anak USM yang mau ambil
atau mau kayak mendalami Public jadi speaking gitu ya. seperti kamu, apa nih tipsnya? Satu, harus punya mental buat mau tumbuh. Kalau satu Itu dulu paling basic dulu, mental dulu. Karena kalau misal mentalnya nggak mau bertumbuh, pasti tiap kali ketemu halangan pasti kayak udah deh, ini mungkin bukan jalanku segala macam cepat kayak gitu. hopeless ya. Cepat hopeless. Satu, mentalnya harus mental yang mau belajar terus dan bertumbuh gitu. Dan bahkan pun sampai sekarang aku sebenarnya masih ikut kursus juga. Kursus apa itu? Kursus ya public speaking kayak gitu-gitu, presentasi masih ikut kursus Itu dari Jakarta. di Jakarta. Dari Cuman Jakarta. sekarang udah enggak ya, lagi enggak ya? Lagi sih, ini malah justru masih itu lewat Zoom. Oh, Lewat Zoom kayak lewat gitu virtual. dengan guru-guru besar di sana lah. Itu Ya, apa? begitu Dosen apa gimana? praktisi ada Heliani Hidranto, terus Begitu Mewu, Erwin Parengku gitu-gitu. Pokoknya teman-teman yang udah bergerak praktisi public speaking udah lama banget lah. Itu ada organisasinya apa, kayak namanya apa itu sekolahnya? Itu ada sih sebuah kelas namanya Talk In. Itu yang menginisiasikan Mbak Begitu Mewu sama Mas Erwin Parengku. Terus kemarin juga sempat ikut juga Three Speakers, itu punyanya Mas Ilbram Dunar, Uli Herdi sama Mas Bayu Oktara. Itu ikut juga gitu. Masih apa yang ngasah ilmu terus lah gitu. Jadi yang pertama tadi mental dulu. Mental harus mau bertumbuh. Yang kedua selanjutnya adalah banyak-banyak cari jam terbang. Itu dulu. Karena experience-nya itu bakal didapat ketika di situ gitu. Mau cari peluang sekecil apapun misalnya di kelas gitu ya, untuk dapat kesempatan untuk bisa ngomong di depan. Udah ikut aja. Oh, ambil kesempatannya itu. Atau kalau enggak kayak tadi aku bilang di belakang tuh. Tapi sosokannya aja. Kalau enggak pas ikut seminar itu kesempatan, maksudnya itu bener-bener banyak orang, udah tanya aja di situ. Entah pertanyaan berbobot atau enggak, yang penting kita nggak ada experience-nya dulu. Gitu. Nah, nanti dari situ setelah memperdalam ilmu, setelah memperbaiki jam terbang, nanti baru tuh sambil jalan pelajaran ilmu. Pelajarin ilmu public speaking-nya kayak gimana, mulai dari artikulasi gitu kan, terus intonasi, terus pitch control segala macam, popping, itu harus dipelajari secara maksimal gitu biar nanti tujuannya itu dasar ya? Dasar, itu yang dasar banget lah. Nanti ada juga mind mapping, pola berpikir gimana sih seorang public speaker atau MC atau penyiar tuh kok bisa ngomong satu barang, kok bisa terus panjang banget. Itu juga ada pola berpikirnya kayak gitu. Itu nanti bisa dipelajari, tapi buat awal banget yang paling penting cuma dua itu aja. Satu, mental, yang kedua mau bertumbuh aja. Udah itu aja. Nah terus kan kalau kayak aku juga ini kan masih sibuk kuliah juga kan, apalagi semester ini tuh lagi sibuk-sibuk kayaknya. Caranya tuh gimana bagi waktu? Kalau dulu kamu kan dulu juga masih kuliah kan waktu awal-awal. Nah gimana tuh? Lebih ke manajemen waktu aja sih sebenarnya. Tahu itu porsinya juga aja. fleksibel kan sebenarnya? Iya, lebih tahu waktunya aja gitu. Kadang-kadang tuh kita tuh punya nafsu buat kejar banyak hal gitu. Padahal sebenarnya untuk menyelesaikan sebuah masalah tuh cuman ya udah hari ini pengen nyelesain apa. Itu misalnya kuliah, oke, manfaatin jam kuliah sebagai jam kuliah. Begitu di luar kita berekspresi, ya itu manfaatin waktu buat berekspresi gitu. Kadang-kadang sering kebalik nih. Antara yang di luar sama kuliah gitu kan. Cari jam terbang sama kuliah. Sebenarnya pun dimanapun tempatnya bisa di kampus di sebuah kelas gitu kan. Itu bisa juga buat latihan public speaking kayak tadi aku contoh itu tadi di kelas, di belakang dan segala macam kayak gitu. Atau mungkin ketika di luar misalnya punya banyak teman, misalnya bergaul sama siapa aja, kebetulan ada kesempatan nih untuk datang misalnya sebuah seminar gitu atau sebuah acara, ya udah datang aja. Misalkan kalau sebuah acara biasanya ada itu yang suruh nyanyi atau apa segala macam, games, udah ikut aja di situ. Nanti dari situ akan bentuk experience-nya sendiri gitu. Itu sih. Nah itu guys sedikit percakapan aku sama Bayu. Nice. Semoga bermanfaat. Amin. Dan buat kalian yang mau kayak temanku ini bisa nih langsung kepoin ke dia. Oh bisa, langsung @Bayu Angop kalau pengen belajar di @speaklah.id. Oke. Let's go. Gitu. Nah, terus aku mau kamu kasih buat ke penonton ini kan waktu upload ke YouTube. Apa? Subscribe. Oh oke. Halo guys, pokoknya buat nonton Subscriber aku like ya. Yang nonton videonya Tita Fiorentina bisa langsung di subscribe karena banyak konten-konten yang menarik di sini ya. Jangan sampai kelewatan. Habis malam Jumat ya atau habis sholat Jumat langsung subscribe langsung.